Masih semangat enggak sholawatnya? Mau sampai kapan sholawatnya? Sampai kapan? Kalian sholawat sendiri, aku balik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, yang kami ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ma'arif Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Ghazali dan Ibu Nyai Hajah Sri Muziati, mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberikan barakah umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus membimbing kita semua untuk kita lebih cinta kepada Rasulullah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami muliakan dan yang kami hormati Direktur Umum Pesantren Nurul Ma'arif Ustaz Muhammad Faisal, kemudian kepada Ustaz Fatihul Ihsan, Ustaz Arnaka, kemudian kepada Bapak Zainal Abidin, juga kepada Khadimul Majlis Ahbabul Mustafa Kabupaten Sintang Al-Ustaz Asyif Razak, dan segenap para asatid, para dewan guru yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau yang mulia, dan juga kepada seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Ma'arif yang insya Allah diberikan barakah ilmu, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, ini merupakan silaturahim yang sangat luar biasa. Jadi lama kita tidak bertemu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali. Terakhir kita ketemu acara Habib Syekh ya. Acara Habib Syekh. Berapa tahun yang lalu tuh? Dua tahun yang lalu. Akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bersama-sama bertemu kembali. Jadi tadi malam Habib sempat video call bersama anaknya Habib Syekh, dan kebetulan di situ juga sedang bersama Habib Syekh. Habib Syekh kirim salam kepada kalian semuanya. Ya, doakan insya Allah kalau COVID ini sudah reda dan sudah diizinkan oleh pemerintah untuk membuat acara, kita akan buat kembali Sintang Bersolawat episode kedua. Ala Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah ya, di siang hari ini kita bersama-sama kita kumpul untuk kita membahagiakan hatinya Nabi Muhammad, untuk kita mencari syafaatnya Rasulullah di dalam tema menyambut tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Jadi merupakan sebuah kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat umur, yang mana dengan umur tersebut kita bisa beribadah. Dengan nikmat umur tersebut kita bisa menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat orang kalau sudah sakit, ketika dia ditawarin mobil Mercy sama sembuh, kira-kira pilih yang mana? Mobil Mercy sama sembuh, kira-kira pilih yang mana? Uang 1 miliar atau sembuh? Artinya apa? Nikmat sehat itu mahal. Ya, nikmat sehat adalah nikmat yang sangat mahal. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, kita jaga betul-betul nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Salah satunya adalah dengan kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia itu adalah mereka orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang baik. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak memiliki daripada akhlak yang baik. Makanya kita lihat di zaman ini banyak orang yang mereka itu diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak diberikan akhlak yang baik. Makanya bersyukur kita subhanallah berada di pondok pesantren, ilmu kita dapat, kemudian amaliyah ibadah kita dapat, akhlak kita juga dapat. Artinya apa? Komplit. Ya. Kalau diibaratkan kayak jamu, ya, maka paketnya paket lengkap. Ya, subhanallah. Maka jaga ya betul-betul apa yang ada pada diri kalian pada saat ini. Gunakan waktu kalian mondok ini dengan betul-betul. Jangan sampai ada waktu yang kalian gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mari di siang hari ini kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita senangkan hatinya Rasulullah. Insya Allah ketika kita bisa menyenangkan hatinya Rasulullah, barokah ilmu akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Nawaina qiraatul maulid wa qiraatus salawat mithla ma nawa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mithla ma nawa al-habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Syah al-Habsyi wa mithla ma nawa aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa ajdaduna wa abauna as-salihun. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa nastahdir arwahum at-tahirah az-zakiyah fi hadzal makan wa fi hadzal majlis al-mubarak wa bi niyyah anna Allah yaftah alaina wa ala tulabina futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyahum fi din wa yu'allimna wa iyyahum at-ta'wil wa yahdina wa yahdikum sawa'is sabil wa anna Allah yaqdi hawaijana maqasidana matalibana bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا مشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلد صل على محمد يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما تحول يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن حبيبي عشان يا رب
Nabi Muhammad. Semangat. Lanjut. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Muhammad. Jadi luar biasa. Kita isi daripada tahun 1443 Hijriah ini dengan berbagai macam kebaikan, di antaranya adalah dengan bersolawat. Menyambung yang tadi mengenai tentang akhlak, teringat satu perkataan daripada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak beliau mengatakan husnul khuluq thalathah. Orang bisa memiliki akhlak yang baik apabila dia bisa menerapkan 3 hal ini di dalam dirinya. Yang pertama apa? Yang pertama dikatakan adalah bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Artinya apa? Jangan sampai kita ini kalau ketemu orang wajahnya merengut. Kita ketemu orang bibirnya manyun. Ya. Jadi usahakan ketika kita bertemu siapapun dengan wajah yang cerah. Usahakan dengan tersenyum, itu lebih bagus. Ya. Senyum boleh, senyum itu sunnah, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nah, itu yang bahaya. Kata Habib suruh senyum, betul senyum. Ya, tahu-tahu nyandar di tembok senyum sendiri, toleh kanan, toleh kiri. Ya, takut akhirnya nengoknya ya. Ya, jadi tersenyum kepada siapapun. Orang kalau sudah suka tersenyum kepada siapapun, dilihat nikmat wajahnya. Yang tidak ganteng jadi ganteng, yang kurang cantik jadi cantik ketika tersenyum. Ya, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh nanti kalau senyum. Ya, yang udah menikah bisa nambah lagi mungkin nanti ya. Itu gara-gara senyum itu. Ya subhanallah. Artinya apa? Senyuman ini mahal. Kalau biasa bahasanya perempuan itu kan ada namanya inner beauty. Ini juga senyum ini merupakan inner beauty, kecantikan atau aura yang timbul dari diri seseorang. Ya. Jadi kalau kita sudah selalu tersenyum kepada siapapun, insya Allah kita akan dicintai oleh siapapun. Bahkan malaikat pun akan suka kepada kita. Sampai disebutkan di dalam sebuah hadis itu, kata Rasulullah, ibtisamuka liwajhi akhika sadaqah. Ketika kamu tersenyum di hadapan saudaramu, maka pahalanya sama dengan pahala bersedekah. Ya. Dan juga ketika kita tersenyum kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, secara tidak langsung kita telah membahagiakan mereka. Mungkin dengan senyuman kita, kawan kita yang lagi sumpah, kawan kita yang lagi punya masalah, nengok kita senyum, hilang kesumpekannya. Ya. Makanya di surga itu kata Nabi ada satu pintu namanya Babul Farah, pintu kebahagiaan. Siapa yang bakal masuk lewat pintu itu? Orang yang masuk ke surga lewat pintu Babul Farah adalah mereka orang-orang yang bisa membahagiakan hati saudaranya. Sekalipun itu hanya dengan senyuman, sekalipun itu mungkin dia tersenyum pada saat itu saja dan saudaranya ini merasa gembira, maka nanti dicatat sama malaikat dan kalau masuk surga lewatnya lewat Babul Farah. Itu luar biasa dahsyatnya senyuman. Ya. Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah itu kalau ketemu sama siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, yang tua ataupun yang muda, bahkan anak kecil sekalipun, Rasulullah itu tersenyum. Melihat orang senyum enak enggak? Kalau melihat orang yang mukanya masam enak enggak? Ya enak. Ya. Orang yang mukanya suka masam itu, ya, kata di dalam ilmu medis itu urat-uratnya itu nanti ini terlipat-lipat urat-uratnya. Akhirnya peredaran darahnya tidak lancar. Kalau peredaran darahnya tidak lancar berarti dia cepat. Hati-hati yang suka merengut-merengut ini.
ya, suka merengut, manyun terus, ya, jidatnya sampai berkerut jadi 7, ya, nah itu cepat tuh biasanya tuh, ya, jadi senyum, bastul wajhi, ya, tersenyum kepada siapapun. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, seseorang itu bisa dilihat akhlaknya baik adalah badlul ma'ruf, ketika dia senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu kepada siapa saja, ya, baik itu kawan kita ataupun bukan kawan kita, ya. Dan ketika kita berbuat baik, jangan kita pilih-pilih, ya. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, semua adalah saudara kita, sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita berbuat baik ini, jangan kita lihat, oh kebaikan ini besar, oh kebaikan ini kecil, nggak usah. Mau kebaikan yang besar atau mau kebaikan yang kecil, ketika kita melakukannya, pasang di dalam hati kita niatnya karena Allah, ya, karena Allah. Kenapa? Karena kalau kita niatnya sudah karena manusia, niatnya bukan karena Allah, kita banyak kecewanya. Manusia ini suka PHP, ya, ini biasa anak perempuan yang tahu, ya. Nah, betul, ya, manusia itu suka PHP. Orang yang bersandar kepada manusia, dia cepat kecewa. Tapi orang kalau sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dia tidak akan kecewa, senang terus hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya Allah yang akan membantu dia, Allah yang akan menolong dia ketika dia dalam keadaan susah. Makanya berbuat baik, ya, berbuat baik kepada siapapun, mau itu perbuatan baik yang kecil atau perbuatan baik yang besar, niatin karena Allah. Sampai ada satu cerita di sini. Jadi ada santri, ya, santri, dia mondok, bukan di sini, masya Allah jauh di sana. Ya. Santri setelah lulus dari pondoknya, dia balik ke rumah. Ketika balik ke rumah, ya, pada waktu itu dia disuruh imam sama orang yang tua di masjid itu. Silahkan Ustadz, ayo imam, kan lulusan dari pesantren. Oh iya siap. Akhirnya dia mimpin sholat. Pada waktu itu kebetulan sholatnya sholat maghrib, ya, dia pimpin akhirnya sholat. Allahu Akbar, bacaannya pakai qiraah sab'ah lagi, ya, pakai qiraah sab'ah. Ya, setelah selesai dia mikirin, ini kira-kira saya mau baca surat apa ini? Mau baca Yasin kepanjangan? Mau baca Al-Baqarah? Tidak mungkin. Udahlah, saya baca Al-Kafirun. Dia baca akhirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma 'abadtum, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma 'abadtum, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma 'abadtum. Bakbut terus. Pening kepala Pak Haji di belakang. Ya Allah, santri mana nih katanya. Baca kul diajak muter-muter. Bakbut terus. Ya. Akhirnya disambung sama ustadz yang di belakang. Lakum, ingat ya, lakum dinukum waladdallin. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena niatnya sudah nggak benar. Ketika sholat, niatnya pengen dipuji. Ketika sholat jadi imam, niatnya pengen dibilang, wah bagus bacaannya ustadz. Makanya hati-hati. Orang yang mengerjakan kebaikan diniatin bukan karena Allah, maka besar kemungkinan dia itu akan salah ketika melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian ketika kita berbuat kebaikan, ya, hati kita ini akan menjadi tenang. Karena fitrahnya manusia itu adalah menyukai kebaikan.
Siapapun kita pasti menyukai yang namanya kebaikan. Artinya ketika dalam hidup ini kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan, maka kita sudah melakukan sebagaimana sabda Nabi Muhammad, khairun nas anfa'ahum linnas. Apalagi santri. Santri ini tidak semuanya menjadi kiai. Santri ini tidak semuanya menjadi pendakwah. Tapi ketika kalian menjadi santri, niatkan di dalam hati kalian, saya niat menjadi orang yang bermanfaat. Apapun posisi kalian nanti, apapun yang kalian dapatkan nanti, baik ketika kalian nanti menjadi seorang penceramah, menjadi ustadzkah, atau menjadi pejabat, atau ketika kalian menjadi aparat, atau kalian menjadi pengusaha, atau jadi apapun kalian akan menjadi orang yang bermanfaat. Karena orang kalau sudah bermanfaat, ya, hidupnya gak sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Bermanfaat bagi diri sendiri dan terutama bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu nikmatnya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Ya. Itu yang kedua, wabadlul ma'ruf. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, wa kafful adza, dan jangan berbuat kemudaratan. Ya. Orang yang akhlaknya bagus pasti dia akan menjaga lisannya. Dia tidak akan berucap kecuali ucapan yang baik. Matanya akan dijaga, tidak melihat pada diri orang lain kecuali kebaikan. Lisannya dijaga, matanya dijaga. Akhirnya apa? Akhlaknya juga terjaga. Ya. Tidaklah dia berbuat kecuali perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dalam hadis itu disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah kalian berkata yang baik, kalau tidak mampu diam. Termasuk ya berucap dengan ucapan yang baik apa? Menyampaikan kebaikan. Termasuk dalam hal tersebut juga apa? Mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. Ya, ketika kalian mondok, ya, amalkan ilmu tersebut. Kunci agar ilmu itu menjadi ilmu yang barokah adalah diamalkan. Biar sedikit, tapi ketika ilmu tersebut diamalkan, maka hasilnya akan luar biasa. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama kedudukan orang yang berilmu dan kedudukan orang-orang yang tidak berilmu. Kalian adalah orang-orang yang istimewa. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian adalah orang-orang yang berjalan di atas sayapnya malaikat. Sehingga makhluk-makhluk Allah yang lain pun ketika melihat kalian menuntut ilmu, maka makhluk-makhluk Allah, terutama binatang-binatang yang ada di laut, mereka mendoakan kalian. Subhanallah, luar biasa para penuntut ilmu. Sampai ada cerita di satu kampung, ada orang ini nggak punya ilmu, ya, orang ini nggak punya ilmu, tapi dia dipanggil kiai. Ya. Akhirnya satu ketika ada orang meninggal pada waktu itu. Satu kampung itu nggak ada yang bisa mandikan jenazah. Akhirnya mendatangi orang yang dibilang kiai tadi ini. Pak Kiai, saya minta tolong. Oh iya, mau minta tolong apa? Keluarga saya ada yang meninggal. Bisa enggak Pak Kiai tolong untuk memandikan jenazah? Ini orang ini juga nggak bisa juga. Ya, mau bilang nggak bisa, dia malu. Orang manggil dia kiai soalnya. Ya. Akhirnya ya sudah. Tidak apa-apa, saya akan mandikan jenazah itu, katanya. Bawa sini aja. Udah, akhirnya dibawa ke tempat pemandian jenazah. Di situ ada memang ruangan khusus di masjid itu. Taruhkan jenazahnya di situ. Akhirnya keluarganya pada masuk. Ditanya sama Pak Kiainya, kalian mau ngapain?
saya mau bantu Pak Kiai untuk mandikan jenazah ini. Dalam hatinya, nanti kalau mereka bantu, nampak aku tidak bisa mandikan jenazah nih katanya. Tidak usah, biar saya sendiri aja. Memangnya bisa? Oh, saya sudah biasa katanya. Udah, akhirnya bingung ini. Ya, gimana cara mandikan jenazah ini ya katanya. Dilihat di situ ada selang. Udah, disiram-siram sama dia. Disiram-siram. Habis itu dia bingung. Terus gimana lagi ya? Dibolak-balik akhirnya sama orang ini. Pas dibolak-balik, jenazahnya jatuh, merosot. Di situ ada lubang, masuk ke dalam lubang itu, akhirnya hanyut ke parit jenazahnya. Bingung ini orang ini. Ya Allah, ini hanyut jenazahnya ini. Ini mau ngomong gimana saya ini? Ya sama keluarganya. Akhirnya keluar. Begitu keluar, gimana Pak Kiai? Jenazahnya sudah dimandikan. Subhanallah, ternyata jenazahnya itu wali. Pas saya mandikan hilang, diangkat sama Allah. Padahal jenazahnya hanyut ke parit. Ya, subhanallah. Kenapa seperti itu? Karena tidak punya ilmu. Ya, maka beruntung kalian mondok, kemudian kalian mendapatkan ilmu daripada guru-guru kalian. Pegang ilmu tersebut dan amalkan daripada ilmu tersebut, maka subhanallah, kalian akan mendapatkan keberkahan ilmu yang luar biasa. Kemudian lagi dulu di pesantren itu ya, ada alumni, ya, ada seorang alumni datang ke Pak Kiainya. Dia bawa istri sama anaknya. Sowan ke Pak Kiai. Setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Kiai nanya, ini siapa? Oh, ini istri saya. Ini siapa? Ini anak saya. Siapa nama anak kamu? Nama anak saya seperti nama kitab yang dulu saya pernah ngaji sama Pak Kiai. Loh, memangnya siapa? Nama anak saya Umar Yoto, Pak Kiai. Ya. Umar Yoto, mana ada kitab namanya Umar Yoto? Ada Pak Kiai. Dulu Pak Kiai ngajari saya ngaji kitab Umar Yoto katanya. Coba ambil kitabnya. Diambillah sama ini murid tadi ini. Ini Pak Kiai kitabnya. Ini bukan Umar Yoto tapi Imriti katanya. Baca kitabnya aja sudah salah. Umar Yoto, Imriti dibaca Umar Yoto. Luar biasa. Ya. Seperti juga bagaimana orang yang ketika membaca hadisnya Nabi, habbatus sauda dawa'un likulida illal maut. Ternyata di kitabnya itu ada tai lalatnya, sehingga di samping huruf ba itu ada titik lagi, kelihatannya ya. Akhirnya karena dia tidak pernah berguru, dibaca hayyatus sauda dawa'un likulida illal maut. Yang harusnya jintan hitam, artinya habbatus sauda, jintan hitam adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Dia baca hayatus sauda, akhirnya apa? Ular hitam adalah obat segala penyakit kecuali mati. Akhirnya, oh ternyata ular hitam ini obat. Dia cari ke sawah ular hitam, baru dapat ular hitam, langsung dipetok, langsung mati. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tidak belajar. Makanya pentingnya ilmu di sini. Ya, pentingnya ilmu dan pentingnya kalian itu mondok sangat luar biasa. Ya, jadi amalkan ilmu yang kalian dapatkan walaupun sedikit. Itu sampai Ibnu Ruslan pengarang kitab Zubat itu beliau mengatakan, fa'mal walau bil ushri kaz-zakati takhruj binuril ilmi min dhulmati. Amalkan ilmu itu walaupun hanya 1/10 saja, walaupun hanya sedikit. Kenapa? Karena dari yang sedikit itu akan membuka ilmu-ilmu yang lain. Kalian belajar babus shalah misalnya, amalkan daripada babus shalah tersebut. Kalian mau mempelajari babut taharah, amalkan babut taharah tersebut. Kalian belajar akhlak, kalian amalkan daripada kitab akhlak tersebut. Apapun yang kalian yang kalian pelajari di pondok pesantren, jangan lupa untuk diamalkan. Dan ketika kalian bisa mengamalkan ilmu, subhanallah, manfaatnya nikmat luar biasa. Ya, hidup menjadi nikmat,
manfaat ilmu kalian, kemudian insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang baik. Nggak terikut dengan perkembangan zaman. Kalau ikut dengan perkembangan zaman teknologi yang baik, nggak apa-apa. Ditakutkan apa? Terikut dengan hal yang aneh-aneh. Ya, sampai dulu ada alumni juga ini, ya, ada alumni juga santri, dia lulus dari pesantren. Begitu lulus dari pesantren, karena kawannya tadi, ya, kena pucuk kawannya tadi, akhirnya dia ikut jalan-jalan kemana? Ke diskotik. Masuk di diskotik. Begitu sampai ke diskotik, subhanallah, ya, kawannya begitu duduk, dia langsung melemparkan kunci mobil di situ. Ya, kebetulan yang dilemparkan kunci mobil mewah pada waktu itu, kunci mobil Mercy. Dideketin sama perempuan-perempuan yang ada di tempat itu. Akhirnya setelah itu kawannya lihat, wih, luar biasa kawan aku nih, katanya. Sekali tidak lama setelah itu ditanya kawannya yang tadi, kamu punya mobil Mercy ya? Tidak punya, katanya. Lah itu kuncinya, lah ini kan cuma kunci, katanya. Saya tidak bilang saya punya mobil Mercy, tapi saya cuma punya kunci mobil Mercy, katanya. Oh, jadi resepnya supaya dikerumunin sama perempuan seperti ini. Iya, seperti itu. Ya. Ya sudah, besok saya mau beli kunci mobil Jaguar yang lebih mewah. Biar lebih banyak lagi yang ngerumunin saya. Udah, beli dia di pasar Loa kunci mobil Jaguar. Besoknya dia datang lagi dengan PD-nya, dia taruhkan di meja. Prak. Satu pun nggak ada yang dekat. Letakkan kedua kali lagi. Prak. Nggak ada yang dekat, malah ketawa orang-orang di situ. Sampai yang ketiga, prak. Akhirnya satu diskotik itu tambah ketawa, ngakak semua ngeliat orang itu. Akhirnya dia marah sama kawannya. Kamu ini bohong ya. Katanya dengan kunci aja, ya perempuan-perempuan bisa dekat sama saya. Apa kata kawannya? Yang salah itu kamu. Betul, bawa kuncinya kunci Jaguar, tapi kamu punya helm belum dilepas, katanya. Ya, ketahuan akhirnya. Artinya apa? Dilindungi untuk tidak berbuat maksiat. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi santri dimanapun, ketika di pesantren atau sudah di luar pesantren, harus memiliki akhlak yang baik. Lanjut bersolawat. Lanjut bersolawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana waghfir lana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Huwal habib huwal habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahimi. Bushra lana nilna huna zala al-'ana wa fahana wad-dahru ajjaza wa'dahu
العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شاهي وترجي حكمة ياتي وذات عالمي يا مهيمن الجود بما ترضي يا رسول
NKRI harga, NKRI harga, Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Lanjut. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Insya Allah nanti setiap Habib Kesintang pasti kita akan adakan sholawat bersama nanti. Ya. Mari kita akhiri daripada majlis yang mulia ini dengan kita bersama-sama kita bermunajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan di sore hari ini menjadi barokah
dan menjadi manfaat bagi kita, serta Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada Kiai Haji Muhammad Ghazali dan ibunya, mudah-mudahan mereka berdua senantiasa diberikan kesehatan, afiat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ustadz dan ustazah yang mengajar di pondok pesantren ini diberikan keistiqomahan di dalam mengajar santri-santrinya, dan juga santri-santri yang mendapatkan ilmu di pondok pesantren ini diberikan barokah, diberikan manfaat, betah ketika mondok, dan insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga di sini akan mengijazahkan pembacaan rotib, ya. Jadi di sini ada dua rotib yang akan Habib ijazahkan. Yang pertama adalah rotibul atas dan yang kedua adalah rotibul haddad. Jadi ada pun rotibul atas itu dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan rotibul haddad dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa itu rotib? Rotib itu adalah kumpulan zikir yang disusun oleh ulama. Kemudian apa manfaatnya kita membaca rotib? Kalau kita tanya, manfaatnya sangat banyak. Tidaklah para ulama mereka itu mengumpulkan sebuah bacaan zikir kecuali tujuannya baik. Yang jelas tujuannya adalah ketika kita membaca daripada rotib tersebut, kita akan semakin dekat dengan Allah, kita akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Dan tentunya orang yang istiqamah membaca salah satu di antara dua rotib ini, baik itu rotibul atas atau rotibul haddad, Allah akan lindungi orang tersebut daripada berbagai macam hal-hal yang tidak dia sukai, baik itu gangguan dari manusia ataupun gangguan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan tentunya ketika kita istiqamah membaca rotib, maka apa yang menjadi hajat kita yang susah kita gapai, insya Allah akan dimudahkan dan didekatkan oleh Allah. Yang rezekinya seret, rezekinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah menghafal akan dimudahkan di dalam menghafal. Dan tentunya ketika membaca rotib, ini adalah jaminan dari pengarang, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa yang membaca salah satu di antara dua rotib ini, maka ketika wafatnya akan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Jadi ajaztukum fi hadhil ijazah ala qiraah ratibil attas wa ratibil haddad. Ajaztukum. Subhanallah, ya qabilna, alhamdulillah, ya. Nah, mic saya kembalikan ke pembawa acara.